Bagi para penganut teori dispensasi dan rapture pratribulasi, Matius 24 ayat 40 sering dikaitkan dengan pemahaman mereka tentang rapture sebagai pengangkatan umat percaya sebelum masa kesusahan. Namun, bagaimana jika ternyata ayat ini bukan berbicara soal rapture sama sekali? Bagaimana jika frasa yang seorang dibawa dan yang lain ditinggalkan, yang selama ini dianggap sebagai ayat penguat rapture, justru punya arti yang berbeda? Mari kita teliti bersama. Pertama, dari sisi bahasa. Kata dibawa di sini memakai kata Yunani paralambanetai. Kata ini berbeda sekali dengan kata harpazo yang dipakai dalam 1 Tesalonika 4 tentang rapture. Jadi, secara bahasa, Matius 24 tidak sedang berbicara tentang pengangkatan. Kedua, dari sisi konteks. Pada perikop ini, Yesus sedang menjelaskan bahwa hari Tuhan akan datang tiba-tiba, seperti air bah pada zaman Nuh. Orang-orang waktu itu hidup seperti biasa, makan, minum, menikah, hingga tiba-tiba air bah datang dan melenyapkan mereka semua. Lalu siapa yang dibawa oleh air bah? Mereka adalah orang-orang berdosa yang tidak siap, sementara Nuh dan keluarganya justru ditinggalkan alias selamat. Hal yang sama diteguhkan di Lukas 17. Dalam konteks serupa, Yesus kembali mengutip kisah air bah zaman Nuh, bahkan menambahkan kisah pemusnahan Sodom dan Gomora pada zaman Lot. Setelah Yesus berkata, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan, murid-murid bertanya, kemana mereka dibawa? Jawaban Yesus jelas, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Itu semakin memperkuat gambaran mengenai penghukuman, bukan pengangkatan ke surga. Jadi jika kita perhatikan baik-baik secara leksikal dan kontekstual, frasa dibawa di sini bukanlah orang benar yang diangkat ke surga, melainkan orang fasik yang diseret masuk ke dalam kebinasaan. Kesimpulannya, Matius 24 ayat 40 bukan berbicara tentang rapture atau pengangkatan umat percaya ke surga, melainkan peringatan keras tentang datangnya hari Tuhan secara tiba-tiba, dan jika hari itu tiba, akan ada pemisahan, yang setia akan tetap berdiri, sementara yang lalai akan dibawa atau tersapu oleh murka Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita masih mau terbuai dengan teori rapture pratribulasi? Atau kita mau berjaga-jaga supaya tetap setia ketika hari itu tiba?